Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan akan memimpin rapat bersama gugus tugas COVID-19 dan para ahli untuk menentukan dua kebijakan pemerintah, yakni memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau menerapkan masa new normal. PSBB tahap 3 yang dimulai 22 Mei 2020 lalu akan segera berakhir pada 4 Juni 2020. Pemprov DKI Jakarta terus memantau pergerakan data dan berkonsultasi dengan ahli dan pakar di bidang kesehatan untuk menentukan bisa atau tidak mengambil kebijakan untuk menghadapi masa transisi ke tahap new normal. Penerapan new normal diberlakukan atau tidak akan diumumkan dalam beberapa hari ini. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perpanjangan PSBB atau penghentian PSBB sangat tergantung dari menurun tidaknya angka kasus corona di ibu kota negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menggelar rapat dengan gugus tugas COVID-19 untuk menentukan PSBB di DKI diperpanjang atau tidak pada hari ini. Sudah ada rekan Anggita Wulandewi di Balai Kota Jakarta. Ya, Anggita, bagaimana kemungkinannya PSBB di DKI Jakarta akan diperpanjang atau justru akan melakukan masa transisi? Ya, Julita, terkait dengan keputusan apakah DKI Jakarta siap untuk menuju ke masa transisi new normal ataupun justru harus kembali memperpanjang PSBB ini bergantung kepada evaluasi mendalam yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Evaluasi inilah yang akan sangat menentukan apakah Jakarta benar-benar siap untuk mengakhiri masa pembatasan sosial berskala besar. Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan memang terlalu cepat untuk mengatakan bahwa Jakarta siap untuk langsung menuju ke new normal tanpa melalui masa transisi terlebih dahulu ketika PSBB tersebut berakhir. Dan apakah Jakarta siap untuk memasuki masa transisi ini sangat bergantung dengan fakta dan juga data yang ada di lapangan. Pemprov DKI Jakarta sendiri ini masih terus memantau dan menunggu hingga tingkat angka penularan COVID-19 ini berada di bawah 1 untuk tingkat penularan di DKI Jakarta. Sebelumnya Pemprov sendiri menyampaikan tingkat angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta saat ini mencapai angka 1,03, di mana sepekan sebelumnya angkanya berada pada angka 1,11. Dengan angka 1,03 ini artinya satu orang yang positif COVID-19 bisa menulari COVID-19 ke satu orang. Dan secara umum Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan selama adanya pandemi COVID-19 ini memang sudah cukup partisipatif. Ini dinilai dari pada bulan pertengahan Mei lalu di mana persentase dari warga atau masyarakat DKI Jakarta yang patuh berada di dalam rumah ini angkanya mencapai 60%. Hal itu juga lah yang disebut oleh Gubernur Anies Baswedan yang membantu angka penularan di DKI Jakarta terhadap COVID-19 ini semakin menurun setiap harinya. Dan memang pemerintah sendiri mengakui ada kekhawatiran terhadap lonjakan kasus COVID-19 ini menyusul dengan sempat tingginya tingkat aktivitas masyarakat berada di luar rumah pada bulan Ramadan, khususnya menjelang Ramadan. Maksud kami menjelang Lebaran, seperti ditemukan begitu banyaknya masyarakat yang berkerumun ketika mengunjungi pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Namun dampak dari tingginya tingkat aktivitas masyarakat di luar rumah ini baru akan bisa dilihat pada 1 bulan setelahnya. Inilah mengapa yang menyebabkan evaluasi mendalam yang akan dilakukan pemerintah ini sangat penting, di mana nantinya dari hasil evaluasi ini yang akan menentukan apakah PSBB Jilid 3 ini sudah bisa diakhiri atau justru masih harus terus diperpanjang. Jakarta sendiri selama 11 pekan terakhir ini sudah melaksanakan sebanyak 140.000 tes COVID-19 terhadap 140.000 warga Jakarta dari total 10 juta warga, dan Pemprov DKI sendiri sudah melaksanakan sebanyak sekitar 3.158 tes COVID-19 per harinya, dan jika ditambah dengan tes COVID yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta lainnya ini bisa mencapai sekitar 4.000 tes per hari. Julita.
Ya, Anggita, dengan kasus COVID-19 di Jakarta ini kan masih naik turun. Apakah Jakarta sejauh ini dinilai sudah bisa masuk ke masa transisi ke new normal? Ya, Julita, terkait dengan memang benar kasus penularan COVID-19 di Jakarta ini masih cukup fluktuatif. Namun ini dikatakan oleh pemerintah jika dilihat secara tren harian memang terjadi penurunan dibandingkan pada awal-awal penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Dan terkait dengan PSBB Jilid 3 ini disebut oleh Gubernur Anies Baswedan memang berpotensi untuk diperpanjang, namun juga tetap memiliki potensi untuk diselesaikan atau diakhiri. Anies sendiri menyebut perpanjangan PSBB ini tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah, namun kembali lagi kepada kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 selama masa pandemi, khususnya di masa pembatasan sosial berskala besar. Dan kedisiplinan inilah yang nantinya akan memutus rantai penularan COVID-19 dan dapat menurunkan angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta dan juga memutus atau menurunkan kurva baik itu orang yang terpapar positif COVID-19 ataupun pasien dalam pengawasan, kemudian orang dalam pengawasan dan juga orang tanpa gejala. Dan ini juga akan diupayakan untuk terus ditekan hingga mencapai ke angka 0. Dan masyarakat juga selama menjelang berakhirnya PSBB Jilid 3 ini tetap dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali memang untuk keperluan berbelanja untuk bahan dapur, pangan maupun juga untuk kebutuhan medis atau kesehatan. Di luar urusan yang diperbolehkan tersebut, masyarakat diminta untuk tetap patuh berada di dalam rumah selama masa pemberlakuan PSBB. Pemprov sendiri sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang nantinya akan diumumkan ketika memang DKI Jakarta dikatakan sudah siap untuk memasuki masa transisi ke new normal. Dan ini juga dibuat menyusul keputusan pemerintah yang merilis protokol kesehatan untuk new normal terhadap kegiatan perekonomian dan juga kegiatan usaha. Anies juga menjelaskan bahwa DKI Jakarta juga perlu membuat protokol kesehatan tersendiri untuk berbagai sektor. Ini dilakukan untuk mengakomodasi karakteristik wilayah DKI Jakarta yang berbeda dengan wilayah lainnya. Dan menurut Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, ada 4 syarat utama atau indikator yang harus dipenuhi oleh DKI Jakarta untuk kemudian bisa dikatakan siap menuju ke transisi masa new normal. Indikator tersebut adalah yang pertama, angka R0 atau angka reproduksi efektif virus corona harus berada di bawah angka 4. Pekan lalu sendiri ini pemerintah menyampaikan angka R0 di DKI Jakarta sudah mencapai 0,98. Kemudian syarat yang kedua adalah terdapat penurunan kurva, baik itu kurva pasien positif, pasien meninggal dunia, dan juga orang dalam pemantauan. Apabila semua kurva ini kompak mengalami penurunan, maka suatu wilayah dikatakan siap untuk memberlakukan new normal. Kemudian yang ketiga adalah adanya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kenormalan baru atau new normal. Dan yang keempat adalah adanya sumber daya manusia, baik itu dokter, perawat, dan juga semua stakeholders yang ada. Dan lantas jika semua indikator tersebut sudah terpenuhi, maka PSBB dinyatakan sudah bisa diakhiri dan Jakarta siap untuk memasuki masa transisi ke new normal. Hal inilah yang akan dibahas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan gugus tugas COVID-19 dan akan direncanakan diumumkan untuk hari ini. Julita. Baik Anggita, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Anggita Wulandewi dari Balai Kota Jakarta.